Chapter 17, Penilaian Tahunan. Ada secercah keraguan di mata semua orang. Sepasang tangan itu seindah batu giok, tanpa jejak korosi, dan Jarong tampaknya tidak takut. Mungkinkah Su Yuan Kiao telah berbuat salah padanya? Hati Su Yuan Kiao tersentak saat dia menatap tangan dengan mata lebar, dan perasaan buruk tiba-tiba melonjak di hatinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menyembuhkan racun dari batu Hellwind? Dia memfokuskan matanya dan mengirimkan indera ilahinya secara tiba-tiba. Aku ingin memeriksa tubuhmu secara menyeluruh. Bahkan jika kamu bisa menyembuhkan racunnya, tidak mungkin kekuatan jiwa kamu bisa mencapai tingkat seorang alkemis. Aku akan mengeksposmu pemalsu. Tepat pada saat itu, hampir semua orang mengirim indera ilahi mereka ke tubuh Jarong. Dia masih memiliki tatapan tak kenal takut yang sama dan menatap dingin ke arah Su Yuan Kiao dengan sedikit ejekan di matanya, seolah-olah sedang menonton badut yang sedang mengadakan pertunjukan. Beberapa saat kemudian, wajah Su Han menjadi tegas saat dia berkata dengan dingin, "Yuan Kiao, sekarang aku ingin kamu memberi kami penjelasan." Panik, Su Yuan Kiao berkata, "Bagaimana mungkin? Dia diracuni oleh batu angin neraka. Aku yakin 100%. Dia dengan panik menyapu tubuh Jarong bolak-balik dengan akal ilahinya, dan wajahnya semakin tidak sedap dipandang. Hei, apakah kamu sudah cukup melihat?" Jarong tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam saat kekuatan jiwa yang luar biasa meledak dari pikirannya, membanting keras ke dalam akal ilahi Su Yuan Kiao. Sebuah kekuatan tak terlihat langsung terdistorsi di udara. Serangan tiba-tiba itu membuat Su Yuan Kiao buru-buru menarik akal sehatnya, tetapi lawannya mengikutinya ke dalam pikirannya, menyebabkan jiwanya bergetar hebat, muntah. Su Yuan Kiao batuk seteguk darah jantungnya saat indera ilahinya terluka. Bagaimana kekuatan jiwamu bisa begitu kuat?" Dia berteriak ngeri. Senyum dingin dan arogan bermain di bibir Jarong saat dia mengejek. "Aku seorang alkemis sejati. Jadi kekuatan jiwaku secara alami lebih kuat daripada para pemalsu itu. Su Yuan Kiao merasakan gelombang kemarahan di hatinya yang membuatnya batuk seteguk darah lagi. Baik. Setelah mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, kilatan di matanya tiba-tiba memudar, dan dia tampak lelah dan tua untuk sesaat. Seolah-olah semua semangatnya telah keluar darinya, seperti udara dalam balon. Su Han tercengang, dan kemudian dia menghela nafas panjang ketika dia berkata, "Yuan Kiao, mengapa kamu harus menyiksa dirimu dengan ini?" Ada ekspresi abstrak di wajah Su Yuan Kiao saat dia berkata dengan suara gemetar, "Presiden, aku sudah tua dan lemah. Aku mohon izin kamu untuk pensiun dan kembali ke tempat kelahiran aku. Jadi aku bisa menghabiskan sisa tahun aku di pedesaan. Mohon setuju permintaan aku, Presiden." Semua orang membeku kaget ketika mereka menyadari bahwa indera ilahi Su Yuan Kiao telah tersebar di bawah kemarahan yang ekstrim, dan kekuatan jiwanya dengan cepat menurun ke tingkat alkemis magang. Bahkan Jarong sedikit terkejut, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Dia telah berlatih teknik kultivasi jiwa hanya selama 5 hari. Namun kekuatan jiwanya sudah cukup kuat untuk melukai Su Yuan Kiao secara serius. Meskipun Su Yuan Kiao hanya seorang alkemis tingkat pertama, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Dan kekuatan jiwanya telah stabil di tingkat pertama. "Tuan Muda Yun, siapa sebenarnya kamu?" Jarong sekarang benar-benar menyerah pada remaja yang penuh teka-teki itu. Dengan teknik kultivasi yang luar biasa, dia bahkan rela menjadi pelayan Yun Xiao selama 50 tahun, apalagi hanya 50 hari. Su Han menggelengkan kepalanya tanpa daya. Su Yuan Kiao telah kehilangan kekuatannya sebagai alkemis tingkat pertama, dan karena dia sudah tua, mustahil baginya untuk memulihkannya. Lebih jauh lagi, jika dia tinggal di asosiasi alkemis, dia harus selalu waspada terhadap balas dendam dari orang lain karena dia telah menyinggung banyak orang selama masa jayanya. "Pulang saja dan sembuh," kata Presiden. "Jangan khawatir, aku akan memberitahu Yang Mulia tentang segalanya." Su Yuan Kiao berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, Tuan Presiden." Tidak berani menatap siapapun, dia menundukkan kepalanya saat dia berjalan pergi.
Suhan menghela nafas panjang lagi lalu berkata dengan suara keras yang jelas, "Karena sakit, Tuan Su telah memutuskan untuk pensiun dan kembali ke tempat kelahirannya. Mulai sekarang semua skor lama antara dia dan orang lain dihapuskan. Tidak ada yang boleh mengganggunya dengan alasan apapun." Setelah selesai dia menatap Jiarong. Jiarong tersenyum tipis sambil melipat tangannya di depan dada dan berkata, "Aku setuju dengan presiden." Baru saja, baru saat itulah Suhan merasa lega. Kekuatan jiwa yang baru saja diungkapkan Jiarong sudah stabil di tingkat pertama dan pencapaiannya di masa depan hanya akan lebih besar. Semua orang yang hadir tahu bahwa dialah yang telah melukai pikiran Su Yuan Kiao. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan kehilangan basis kultivasinya karena marah. Namun tidak ada yang ingin menyinggung seorang alkemis dengan masa depan cerah saat ini untuk seorang lelaki tua yang karirnya telah mencapai jalan buntu. Kerumunan menyambut Jiarong satu demi satu. Sikap menjilat. Seperti itu dia tersenyum ramah saat dia membalas salam satu persatu meskipun mencibir di dalam hatinya. "Jika aku tidak dibantu oleh Tuan Muda Yun, kalian semua akan menambah penghinaan pada luka aku sekarang. Jiarong, kemajuanmu bahkan mengejutkanku," kata Suhan. "Aku tidak menyangka kekuatan jiwamu begitu stabil meskipun kamu baru saja dipromosikan belum lama ini. Bantu aku membawa Yunsang untuk menerima rencana alkemisnya." Jiarong menerima pesanan dengan senyuman dan kemudian membawa Yunsang melalui semua formalitas. "Tuan Jia, aku memiliki permintaan yang berani," kata Yunsang saat sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. "Oh," Jiarong tersenyum. "Katakan permintaannya, Tuan Yunsang." Sebagai salah satu dari 5 komandan penjaga negara, kekuatan dan otoritas Yunsang lebih tinggi darinya, jadi dia sangat sopan padanya. "Aku memiliki seorang siswa yang tidak dapat berlatih seni bela diri karena fisiknya," kata Yunsang, "tapi dia sangat tertarik pada alkimia dan telah memperoleh banyak pengetahuan di bidang ini melalui belajar mandiri. Aku ingin mencarikan dia guru yang baik. Aku ingin tahu apakah guru Jia pernah berpikir untuk menerima seorang murid." Sambil mengerutkan kening, Jiarong berkata, "Ambil murid. Tuan Yunsang, kamu sendiri adalah seorang alkemis dan kekuatan kamu tidak lebih lemah dari aku. Jadi mengapa kamu harus bertanya kepada aku? Alkemis memiliki persyaratan yang sangat ketat ketika menerima murid dan mereka tidak pernah menyerah bahkan untuk anak-anak pejabat. Kecuali pada kandidat sangat berbakat, mereka tidak akan pernah menerima murid manapun. Identitasnya sedikit istimewa," desa Yunsang. "Sebagai komandan penjaga negara, tidak pantas bagi aku untuk menjadi gurunya. Sejujurnya, dia adalah cucu tertua dari Duke Jingguo, putra kandung Jenderal Fei Long." "Aku mengerti," kata Jiarong tercerahkan. "Aku pernah mendengar bahwa cucu tertua Duke Jingguo adalah idiot seni bela diri. Dan karena itu dia menjadi bahan tertawaan di ibu kota beberapa tahun yang lalu. Tetapi Tuan Yunsang, kamu harus tahu bahwa seorang idiot seni bela diri memiliki kualitas fisik yang lemah. Dan itu membuatnya sulit untuk mencapai kesuksesan dalam alkimia juga." Yunsang mengangguk dan berkata, "Ya, aku tahu itu, tapi siswa ini memang memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid pribadi Tuan Jia, aku harap kamu dapat memberinya beberapa panduan sederhana. Setidaknya untuk membiarkan dia menjadi alkemis magang, yang merupakan satu-satunya cara bagi kami untuk menepati janji kami kepada Duke Jingguo." Mata Jiarong menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, "Dalam hal ini aku akan bertemu dengan siswa ini, tapi dia harus melalui tes kekuatan jiwa. Jika dia mencapai standar minimum seorang alkemis magang, aku akan membawanya sebagai murid pribadi aku. Ini semua demi Tuan Yunsang." Dengan gembira, Yunsang berkata, "Terima kasih Tuan Jia, aku akan mengingat kebaikanmu." Jiarong sedikit mengangguk dan berkata dengan tidak sabar, "Ketika kamu bebas, bawa dia ke tes kekuatan jiwa. Aku akan membawanya sebagai murid aku jika dia memenuhi syarat. Tapi jika dia tidak memenuhi standar minimum, dia tidak perlu menemui aku." Melihat punggung Jiarong saat dia pergi, Yunsang berpikir dia adalah alkemis termuda dan memiliki masa depan yang cerah. Dengan membiarkan Yun Xiao mengikutinya adalah caraku membalas budi dan pada saat yang sama akan menenangkan pikiran Duke Jingguo.
Aku hanya ingin tahu bagaimana situasi dengan kekuatan jiwa anak itu. Aku harap dia tidak mengecewakan aku. Hanya itu yang bisa aku lakukan. 3 hari kemudian akhirnya tiba saatnya penilaian tahunan akademi. Setelah penilaian adalah liburan 2 bulan tahunan, mahasiswa yang lulus akan dinaikkan ke kelas menengah pada semester berikutnya. Sedangkan yang tidak lulus harus mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kampus. Setiap tahun, sejumlah besar siswa dari keluarga kuat tersingkir, sementara sebagian besar siswa miskin lulus. Lagi pula begitu mereka gagal, apa yang menunggu mereka adalah nasib yang benar-benar direduksi menjadi manusia. Jadi masing-masing dari mereka berkultivasi seperti orang gila. Penilaian diadakan di arena seni bela diri terbesar di akademi. Itu adalah salah satu bangunan ikonik di dalam kampus. Dan pembangunannya dipimpin oleh mantan Presiden Asosiasi Alkemis Tian Sui, Lord Yang Di sendiri. Dibangun dengan beberapa jenis biji yang sangat langka. Arena seluas lebih dari 1.000 meter persegi tampak megah. Tidak jauh dari arena adalah bangunan paling mencolok di kampus, patung raksasa Gu Feiyang. Dengan satu tangan bertumpu pada gagang pedang, patung itu melihat ke kejauhan dengan senyum penuh pengertian di sudut mulutnya. Itu ditempa oleh murid Gu Feiyang, Yang Di, setelah dia meninggal 15 tahun yang lalu. Yun Xiao berdiri diam di sudut menatap wajahnya sendiri. Pikirannya tampaknya telah melintasi lapisan kehampaan dan menjadi satu dengan kehidupan masa lalunya. Ya, Yang Di agak bijaksana. Gumam Yun Xiao pada dirinya sendiri dengan senyum masam. Dia tampak sedikit putus asa. Saat itu 2 siswa berjalan melewatinya saat mereka menatapnya lalu mulai berdiskusi satu sama lain. Aku tidak percaya kamu telah memadamkan ki primordial dan menjadi seorang pejuang setelah hanya beberapa bulan dalam pengasingan. Haha, itu semua untuk penilaian. Kamu harus tahu bahwa prajurit bisa langsung masuk ke kelas elit di kelas menengah. Ya, aku tahu itu. Omong-omong, aku kacau karena aku baru membuka 2 cakra. Apakah kamu pikir aku akan tersingkir? Jangan khawatir, selama kamu telah membuka satu cakra, kamu dapat dipromosikan ke kelas berikutnya. Lihatlah pria itu, tuan muda legendaris dari keluarga Li, tipikal pecundang. Dialah yang akan tersingkir. Apakah kamu yakin tuan muda keluarga Li akan tersingkir? Tentu saja. Menurutmu tempat apa ini? Ini adalah Akademi Jianlan. Bahkan yang mulia harus mematuhi aturan jika dia ada di sini. Sialan, Yun Xiao mengutuk, tetapi dia secara alami tidak akan berdebat dengan orang-orang yang lebih rendah ini. Dia berjalan cepat ke arena, di mana dia menemukan sejumlah besar siswa berkumpul. Banyak dari mereka ada di sini untuk menonton. Mereka menunjuk siswa yang akan dinilai dan berbicara satu sama lain. Tuan Muda Yun, mengapa kamu begitu terlambat? Han Bai berjalan mendekatinya. Yun Xiao mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ada begitu banyak orang? Han Bai mendengus dingin saat dia melirik para penonton. Mereka di sini untuk mengawasi kita. Seperti yang kamu ketahui, kelas kami selalu disebut kelas yang dilanda sampah. Dan para siswa dari kelas miskin ini semua ada di sini untuk menyaksikan berapa banyak dari kita yang akan pergi. Lebih dari selusin orang telah menyerahkan penilaian ini dan mengemasi barang-barang mereka untuk pulang. Yun Xiao melihat sekelilingnya, benar saja ada lebih sedikit orang. Semua orang yang dapat bergabung dengan kelas istimewa mereka memiliki latar belakang yang hebat di kekaisaran. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi pejuang, mereka masih memiliki bekal yang baik dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi para siswa di kelas mereka, meskipun sedikit di akademi yang berani memprovokasi, sangat tidak disukai. Banyak orang senang mereka membodohi diri mereka sendiri. Sekian.